Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Sungul Prayuda. Saya mahasiswa Universitas Sabar Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan review jurnal mata kuliah Bisnis Internasional. Untuk nantinya, jurnalnya akan berjumlah 15, akan kami bahas satu persatu terkait dengan jurnalnya. Baik, kita mulai dari jurnal yang pertama, yaitu terkait dengan jurnal Integrasi Ekonomi Regional yang berjudul ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration. Ini jurnal dari yang diterbitkan oleh Journal of Contemporary East Asia Studies, volume 10 nomor 1. Baik, yang pertama kita bahas dari latar belakang terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan latar belakangnya, ini di latar belakang oleh efektivitas uh, ASEAN Economic Community yang seringkali efektivitasnya diperdebatkan. Beberapa pihak memuji terkait dengan kemajuannya yang stabil, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap tertinggal jika dibandingkan dengan uh, integrasi ekonomi regional yang lain, misalnya Uni Eropa atau NAFTA. Artikel ini hadir untuk memberikan perspektif objektif terkait dengan bagaimana integrasi ini berjalan di tengah keragaman ekonomi yang ada di ASEAN. Tujuan dari eh, jurnal ini adalah menganalisis evolusi dan posisi integrasi ekonomi ASEAN dari tahap pembentukannya, yaitu yang pertama AFTA hingga ke AEC. Kemudian metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Di sini hasil pembahasannya itu meliputi yang pertama terkait dengan fase perkembangan integrasi. Yang mana kita tahu sekitar tahun 70-an ASEAN dibentuk. Pada awalnya pembentukan ASEAN ini berfokus terkait dengan mengumpulkan atau sebagai rasa tali kawan antara negara-negara di ASEAN yang mana pada saat itu adalah statusnya negara-negara yang baru saja merdeka gitu, yang masih berkembang di tahap awal, termasuk terkait dengan bidang ekonominya. Nah, kemudian waktu itu dibentuklah pada tahun 90-an terkait dengan ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Asia, ASEAN. Nah, ini pada awalnya hanya berfokus terkait dengan tarif atau terkait dengan kebijakan tarif antara untuk perdagangan internasional antara negara-negara di ASEAN. Nah, pada perkembangannya tahun 2015 dibentuklah AFTA. Eh, maaf, saya ulangi. Yang pertama dibentuk adalah AFTA tahun 70-an. Kemudian tahun 2015 dibentuklah ASEAN Economic Community atau AEC atau Masyarakat Ekonomi Asia yang merupakan bentuk plusnya dari AEC. Selain dengan tarif, AEC juga mengurusi terkait dengan permodalan, terkait dengan tenaga kerja. Maka uh, banyak uh, para ahli yang menyebut AEC adalah sebagai AFTA Plus. Dan terkait dengan pencapaiannya juga dibahas dalam jurnal ini terkait dengan bagaimana uh, AEC ini dinilai mampu untuk apa mengintegrasikan ekonomi-ekonomi yang ada di negara-negara yang ada di ASEAN yang mana saat ini masih di dalam tahap berkembang gitu, walaupun di tengah keberagaman. Terkait dengan tantangan dan masalahnya, yang paling sering muncul dan kontras adalah terkait dengan eh, adanya kesenjangan antara negara-negara di ASEAN, khususnya negara yang memang sudah maju secara ekonomi yaitu Singapura dengan negara-negara yang baru saja merangkak secara ekonomi, misalnya Timor Leste, Kamboja, Myanmar, seperti itu. Nah, kita masuk ke jurnal yang kedua yang berjudul The Influence of Global Trade Policies on
Business Development in Emerging Market. Ini terbitan International Journal for Global Academic and Scientific Research tahun 2025. Jurnal ini dilatar belakangi oleh globalisasi yang mana mengubah dinamika perdagangan internasional sehingga kebijakan perdagangan global memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan bisnis, khususnya di pasar negara berkembang yang terkadang menghadapi hambatan terkait dengan masalah tarif atau aturan perdagangan. Tujuannya, tujuan dari eh, jurnal tersebut adalah untuk menelaah hubungan antara kebijakan perdagangan global dengan pengembangan bisnis di negara berkembang, termasuk bagaimana perjanjian perdagangan, tarif, dan regulasi mempengaruhi akses pasar, daya saing, dan peluang pertumbuhan usaha. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Kemudian hasil pembahasan yang diperoleh adalah perdagangan global memberikan dua dampak, maksudnya dua dampak yang saling bertentangan gitu. Yang pertama, eh, dampak positifnya yaitu sebagai pendorong pertumbuhan dengan membuka akses pasar dan investasi bagi negara-negara berkembang. Namun di sisi lain juga menjadi hambatan melalui tarif dan regulasi yang terkadang kompleks yang dapat membatasi kemampuan perusahaan lokal bersaing secara efektif di pasar internasional. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu negara berkembang memang harus beradaptasi dan harus selalu adaptif dengan eh, kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang memang sekarang sudah sangat berkembang dan terkadang memang tidak menguntungkan untuk negara-negara yang berkembang gitu. Kemudian kita masuk ke jurnal yang ketiga, yaitu terkait dengan eh, analisis pengaruh faktor budaya terhadap bisnis internasional. Terbitan Jurnal Minfo Polgan tahun 2023. Latar belakang dari jurnal ini adalah terkadang perbedaan budaya merupakan faktor penting dalam praktek bisnis internasional karena dapat mempengaruhi etika dan perilaku konsumen di berbagai negara. Yang mana sekarang era perdagangan internasional sudah sangat terbuka ya. Jadi perusahaan-perusahaan uh, mereka bebas untuk melakukan perdagangan internasional, namun terkadang mereka juga harus menghadapi terkait dengan pengaruh faktor budaya, di mana perusahaan itu berasal dengan negara yang mereka akan melakukan ekspansi usaha gitu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengetahui sebagaimana faktor budaya mempengaruhi keberhasilan operasi bisnis internasional, termasuk adaptasi produk, manajemen keragaman, dan etika bisnis di pasar global. Metode yang dilakukan adalah metode analisis kualitatif. Hasil pembahasannya yaitu budaya signifikan mempengaruhi komunikasi bisnis, perilaku kerja, nilai norma, strategi, adaptasi produk. Yang mana kegagalan memahami aspek budaya negara yang dilakukan investasi usaha dapat menjadi hambatan bagi perusahaan dalam mengambil atau mengembangkan operasi global. Nah, di sini diperlukanlah suatu integrasi budaya dari negara asal dengan negara tujuan untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan operasi globalnya. Kemudian kita masuk ke jurnal yang berikutnya, yaitu terkait dengan analisis perspektif bisnis internasional pada Apple Incorporation, Jurnal Pendidikan Tambusai tahun 2023. Latar belakang dari jurnal ini adalah uh, kita semua tahu bahwa Apple itu adalah sebagai perusahaan teknologi global terbesar dari Amerika Serikat. Nah, dalam menghadapi proses bisnisnya yang mana Apple sudah tersebar di berbagai negara, terkadang menghadapi tantangan dan peluang unik dalam manajemen lintas batas negara gitu. Nah, tujuannya dari jurnal ini adalah untuk
menggali strategi yang digunakan Apple dalam ekspansi pasar internasional, termasuk inovasi produk, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya global, adaptasi strategi pemasaran. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Nah, hasil yang didapat dari jurnal ini adalah Apple dinilai telah sukses melakukan ekspansi pasar melalui pengembangan produk inovatif dan adaptasi strategi pemasaran sesuai preferensi lokal. Nah, di sini yang penting adalah kata-kata preferensi lokal. Ini penting karena Apple sadar bahwa eh, mereka juga harus menyesuaikan produknya terkait dengan pasar-pasar lokal yang sedang mereka eh, gencarkan untuk ekspansi pemasarannya gitu. Jadi produknya menyesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen-konsumen yang uh, dituju gitu. Kemudian tantangan bisnis internasional seperti regulasi berbeda, perbedaan budaya, serta persaingan ketat menjadi faktor utama yang dihadapi Apple, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian Apple dinilai berhasil karena mereka mempunyai manajemen lintas budaya yang baik. Jadi Apple mampu menyesuaikan uh, terkait dengan apa operasi bisnisnya dengan budaya-budaya lokal di mana produk mereka dipasarkan. Kemudian jurnal yang berikutnya terkait dengan Globalization, International Trade, and Poverty. Bina Bangsa International Journal of Business and Management tahun 2005. Latar belakang dari jurnal ini adalah kita tahu bahwa globalisasi dan perdagangan internasional merupakan motor utama hubungan ekonomi dunia, tetapi dampaknya berbeda-beda pada negara berkembang yang juga menghadapi isu kemiskinan dan ketimpangan. Tujuan dan metode dari jurnal ini tujuannya itu untuk menganalisis hubungan antara globalisasi, perdagangan internasional, dan kemiskinan dalam konteks negara berkembang, serta dampaknya terhadap distribusi pendapatan. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif literatur. Nah, hasil yang diperoleh adalah globalisasi memperluas aliran barang jasa dan investasi yang menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi. Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat uh, masih tidak merata. Beberapa sektor mendapat manfaat besar, sementara sektor lain mungkin tertinggal. Nah, saran yang didapatkan atau masukan dari jurnal ini terhadap perdagangan internasional adalah kebijakan perdagangan internasional perlu mempertimbangkan faktor sosial juga, khususnya untuk negara-negara yang masih tertinggal gitu, yang masih berjuang terhadap kemiskinan uh, dan ketimpangan. Kemudian selanjutnya terkait dengan jurnal yang berjudul International Trade Policy and its Influence on Global Business Competitiveness. Journal of Research in International Business and Management tahun 2025. Latar belakangnya yaitu kebijakan perdagangan internasional adalah kerangka yang adalah kerangka yang mempengaruhi bagaimana perusahaan bersaing di pasar global, terutama terkait tarif, peraturan ekspor impor, dan integrasi pasar. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menilai pengaruh kebijakan perdagangan internasional terhadap daya saing global perusahaan, termasuk bagaimana aturan perdagangan membentuk strategi bisnis internasional. Metode yang digunakan adalah metode rapid communication. Hasil pembahasannya yaitu yang pertama, kebijakan perdagangan internasional secara signifikan mempengaruhi dan struktur biaya dan strategi pasar. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi mereka dalam merespon regulasi baru dan dinamika tarif untuk mempertahankan atau meningkatkan daya saing. Kemampuan perusahaan membaca dan merespon sangat mempengaruhi daya saing mereka di pasar internasional. Kemudian yang selanjutnya adalah jurnal yang berjudul International Strategy and Business Group, a Review and Future Research Agenda, Journal of World Business dari Elsevier.
Latar belakang jurnal ini adalah pertumbuhan perusahaan multibisnis lintas negara mendorong kebutuhan untuk memahami bagaimana bisnis grup kelompok usaha yang memiliki banyak unit di berbagai negara untuk mengembangkan strategi internasional mereka serta bagaimana struktur mereka mempengaruhi kinerja global. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan perusahaan multibisnis lintas negara uh, terkait dengan bagaimana mereka mempengaruhi kinerja global. Metode yang digunakan adalah telaah literatur sistematik. Hasil pembahasannya itu bisnis group menghadapi ketegangan antara struktur internal mereka dengan strategi internasional yang efektif. Nah, ini terkadang menjadi perbedaan ya antara bagaimana nilai-nilai perusahaan dalam menyesuaikan mereka dengan kondisi atau strategi yang pas untuk uh, pengembangan ekspansi secara internasional yang efektif. Isu seperti corporate governance, pasar internal, strategi korporasi memiliki pengaruh signifikan pada kinerja dan inovasi perusahaan global. Kemudian kita masuk ke jurnal selanjutnya, yaitu terkait dengan strategi ekspansi perusahaan global di pasar internasional, analisis dan tantangannya. Jurnal Publikasi Manajemen Informatika tahun 2025. Latar belakangnya yaitu ekspansi pasar. Ekspansi ke pasar internasional merupakan strategi penting bagi perusahaan multinasional untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing global. Tetapi setiap pasar memiliki dinamika unik seperti budaya, regulasi, dan kondisi ekonomi. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana perusahaan melaksanakan strategi ekspansinya secara internasional dan mengidentifikasi tantangan strategis yang muncul selama proses tersebut. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif berbasis studi kasus. Hasil yang didapat adalah keberhasilan ekspansi sangat bergantung pada kombinasi strategi penetrasi pasar dan kemampuan menyesuaikan produk, proses, serta model bisnis ke pasar lokal. Tantangan utama yang dihadapi perusahaan termasuk perbedaan budaya, regulasi pasar yang kompleks, serta fluktuasi ekonomi dan politik. Kemudian kita masuk ke jurnal selanjutnya, yaitu terkait dengan strategi ekspansi pasar internasional Brand Eiger. Research pada perusahaan Brand Eiger tahun 2025. Latar belakang dari jurnal ini adalah brand Indonesia seperti Eiger mencoba memperluas pasar ke negara maju, misalnya contohnya seperti Swiss. Ini memberikan perspektif nyata tentang dinamika ekspansi sebuah M&A dari negara berkembang. Nah, ini uh, banyak juga ya brand-brand kita, brand-brand lokal yang sudah mulai ekspansi ke pasar internasional gitu. Dari brand pakaian, terus brand produk-produk lainnya gitu. Tujuan dari jurnal ini adalah menganalisis secara komprehensif strategi ekspansi pasar internasional yang digunakan Eiger, khususnya pembukaan retail di pasar Eropa. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil pembahasan yang didapat adalah implementasi marketing mix terintegrasi dan strategi komunikasi digital kuat terbukti menjadi faktor utama keberhasilan Eiger di pasar internasional. Faktor penting lain mencakup kapabilitas internal yang kuat, jaringan distribusi efektif, dan adaptasi budaya di pasar global. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh ekspansi internasional, strategi masuk pasar, dan hubungan klien global terhadap kinerja keuangan firma akuntan. Jurnal akuntansi keuangan dan jurnal akuntansi dan keuangan Web Science, kajian empiris. Latar belakang dari jurnal ini adalah globalisasi mendorong profesional dan kantor akuntan untuk memperluas operasi mereka secara lintas negara, dan hal ini mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Tujuannya adalah untuk meneliti pengaruh ekspansi internasional, strategi masuk pasar, dan hubungan klien global terhadap kinerja keuangan kantor akuntan. Ini
Metode penelitian itu kuantitatif ya, karena meneliti suatu hubungan variabel-variabel dependent variabel-variabel dependent terhadap variabel dependent. Hasil pembahasan yang diperoleh yaitu ekspansi internasional memiliki hubungan positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya apa? Ah, ketika ekspansi internasional itu naik, maka kinerja keuangan juga akan naik gitu. Karena hubungannya positif dan signifikan. Strategi masuk pasar seperti aliansi strategis dan usaha patungan terbukti meningkatkan hasil keuangan dibanding pertumbuhan organik. Hubungan klien global yang kuat juga secara signifikan meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian masuk jurnal yang selanjutnya yaitu International Performance of SMEs International Strategic Expansion MTBI Business Studi Strategi Internasional UKM. Latar belakang dari strategi dari jurnal ini adalah strategi internasional bukan hanya dilekatkan pada MNC. Usaha kecil dan menengah UKM pun perlu strategi untuk bertahan untuk berkembang di pasar global. Tujuannya adalah menginvestigasi bagaimana strategi ekspansi internasional dapat mempengaruhi kinerja UKM dalam konteks global yang kompetitif. Metode yang digunakan adalah metode studi empiris. Hasil pembahasan yang didapat adalah strategi internasional dipengaruhi oleh faktor internal seperti kapabilitas sumber daya dan kemampuan inovasi. Film level strategi penting untuk daya saing UKM ketika masuk pasar asing. Artikel atau jurnal menekankan bahwa ekspansi strategis yang direncanakan dapat membantu UKM bertumbuh dan mempertahankan keberlangsungan di pasar global. Kemudian kita masuk ke jurnal yang berikutnya, yaitu terkait dengan International Market Entry Mode and their Strategic Implication for Global Business Expansion. Journal of Research in International Business and Management, November tahun 2025. Latar belakangnya yaitu cara masuk pasar luar negeri. Cara masuk pasar luar negeri merupakan keputusan strategis yang krusial bagi perusahaan yang ingin berekspansi ke pasar global. Pilihan entry atau kapan dia mau memasuki pasar mempengaruhi risiko, komitmen sumber daya, pengendalian operasional, dan kinerja jangka panjang perusahaan di pasar asing, terutama dalam konteks persaingan global yang intens. Tujuannya yaitu menganalisis berbagai mode masuk pasar internasional seperti ekspor, lisensi, waralaba, aliansi, venture, dan anak perusahaan milik penuh, serta dampak strategisnya terhadap performa global perusahaan. Metode yang digunakan adalah kaji teori dan sintesis literatur. Hasil pembahasan yang didapat adalah exporting paling ringan resiko dan eksporting paling ringan resiko dan komitmen global, tetapi memiliki kontrol terbatas. Joint venture dan wholly owned subsidiaries memberikan kontrol tinggi, tetapi memiliki modal besar. Faktor like uncertainty of the market, research commitment and control need sangat mempengaruhi pilihan entry model. Kemudian yang selanjutnya adalah internationalization strategi, entry modes, and cultural dimension of Chinese way of doing business in Europe. Jurnal Studi Pemerintahan tahun 2023. Latar belakangnya adalah investigasi langsung luar negeri FDI dari perusahaan Tiongkok di Eropa menunjukkan pola ekspansi global yang berbeda dengan teori klasik karena didorong oleh kebijakan pemerintah dan target strategis untuk memperoleh teknologi merek rantai pasok baru. Tujuan dan metodenya adalah menggali strategis internasionalisasi yang digunakan perusahaan Tiongkok
mode masuk pasar yang dipilih, serta tantangan budaya yang dialami saat beroperasi di negara-negara Eropa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian secara kualitatif. Hasilnya, perusahaan Tiongkok sering didorong oleh kebijakan go global pemerintah, bukan hanya keputusan bisnis murni. Merger dan akuisisi menjadi mode masuk dominan ke Eropa, terutama di Jerman, Inggris, dan Prancis. Perusahaan tersebut sering mengabaikan model klasik seperti Uppsala karena cultural distance and keterbatasan pengalaman pasar Eropa yang berbeda. Kemudian kita masuk ke jurnal yang selanjutnya, yaitu terkait dengan navigating cross-cultural business strategies, the impact of the impact of globalization on international market and three in emerging economics. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economic 2025. Latar belakangnya itu seiring globalisasi, perusahaan memasuki pasar negara berkembang seiring dihadapkan pada tantangan lintas budaya, termasuk nilai lokal, perilaku konsumen, dan praktik bisnis yang berbeda. Tujuan dan metode yang digunakan adalah yang pertama tujuannya mengidentifikasi strategi bisnis lintas budaya yang efektif dalam membantu perusahaan mengatasi hambatan budaya saat masuk dan beroperasi di pasar negara berkembang. Pendekatannya yaitu menggunakan kualitatif fenomenologis. Hasil pembahasan diperoleh adalah tantangan utama termasuk perbedaan nilai lokal dan gaya komunikasi mempengaruhi keputusan bisnis. Pemahaman yang mendalam terhadap faktor budaya seperti adat, bahasa, dan hubungan interpersonal dapat membantu perusahaan menyelesaikan strategi pasar. Integrasi kecerdasan budaya, cultural intelligence, menjadi elemen penting dalam strategi perusahaan untuk keberhasilan jangka panjang di bidang ekonomi berkembang. Kemudian yang selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul A Review of International Mode of Entry Strategies for SMEs in East Java, Journal of Economic and Management and Trade. 2023. Latar belakangnya yaitu UKM di wilayah Jawa Timur menghadapi berbagai hambatan saat mencoba masuk pasar global, termasuk keterbatasan modal, akses informasi yang minim, dan hambatan regulasi, sehingga pemilihan strategi masuk pasar menjadi sangat penting. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengulas berbagai model strategi masuk pasar internasional yang digunakan oleh UKM di Jawa Timur serta tantangan yang mereka hadapi dalam proses internasionalisasi. Analisis yang digunakan adalah analisis teoritis. Hasil pembahasan yang diperoleh yaitu yang pertama, UKM sering menggunakan networking entry modes atau jaringan untuk memperluas operasi internasional. Tantangan signifikan termasuk kurangnya pengetahuan pasar, regulasi perdagangan yang kompleks, hambatan komunikasi, serta infrastruktur pendukung yang terbatas. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan dukungan kebijakan pemerintah dan strategi kolaborasi jangka panjang untuk mendukung keberhasilan dari UMKM di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.